Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emerico Febrian dengan NPM 2023 0201 0055. Nah, saya dari kelas Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Di sini saya akan menjelaskan metode asosiasi dalam data mining dan algoritma a priori dan FP-GROW dengan tujuan menemukan pola hubungan antara item pada data transaksi yang besar dan kompleks. Nah, memahami data mining untuk penemuan aturan asosiasi, data mining adalah proses sistematis untuk menemukan pola, tren, dan informasi berharga dari kumpulan data besar. Ini bukan sekedar pengumpulan data, melainkan pengalian atau pengetahuan yang tersembunyi melalui berbagai teknik analitik. Salah satu teknik yang paling kuat dalam data mining adalah asosiasi rule mining. Teknik ini berfokus pada identifikasi hubungan atau asosiasi yang menarik antara item-item dalam data set transaksional. Misalnya, dalam transaksi pembelian, aturan asosiasi dapat mengungkapkan item-item yang sering dibeli bersama. Analisis ini memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik, mulai dari penempatan produk di toko hingga tragedi pemasaran yang ditargetkan. Nah, contoh penerapan aturan asosiasi di dunia nyata, market basket analysis dan rekomendasi produk, juga pola pembelian lintas kategori. Nah, market basket analysis di sini ini adalah penerapan klasik dengan menganalisis keranjang belanja pelanggan. Kita bisa menemukan produk apa yang sering dibeli bersamaan. Contoh paling terkenal adalah korelasi antar pupuk dan bir di supermarket. Untuk rekomendasi produk, situs e-commerce seperti Amazon atau Netflix menggunakan aturan asosiasi untuk merekomendasikan produk atau film kepada penggunanya. Pelanggan yang membeli juga membeli Y adalah hasil langsung dari teknik ini. Untuk pola pembelian lintas kategori, aturan asosiasi tidak hanya berlaku untuk produk tunggal, tetapi juga untuk kategori produk. Misalnya, pelanggan yang membeli produk elektronik mungkin juga tertarik pada aksesoris dari merek yang sama. Contoh aturan asosiasi, jika membeli roti, membeli susu. Ini berarti kemungkinan besar pelanggan yang membeli roti juga akan membeli susu. Gitu. Nah, dalam istilah penting, analisis aturan asosiasi ada tiga. Satu, support. Dua, confidence. Tiga, leave. Nah, di istilah penting support mengukur seberapa sering item set atau kumpulan item muncul dalam dataset transaksi. Ini adalah indikator atau popularitas atau frekuensi kemunculan item set tersebut. Jika support terlalu rendah, item set tersebut mungkin tidak cukup signifikan untuk dipertimbangkan. Dengan rumus jumlah transaksi dan total transaksi. Untuk istilah penting confidence, mengukur seberapa sering aturan asosiasi itu benar, ini adalah probabilitas hanya bahwa Y akan dibeli ketika X sudah dibeli. Confidence yang tinggi menunjukkan bahwa komplikasi aturan tersebut dapat diabaikan. Rumus confidence X ke Y sama dengan support X Y dibagi support X. Nah, untuk lift-nya sendiri mengukur kekuatan hubungan antara X dan Y melampaui apa yang diharapkan dari kebetulan saja. Jika lift satu ada hubungan positif, mereka sering bersama. Jika lift kurang lebih dari satu ada hubungan negatif, mereka jarang dibeli bersama. Jika lift satu tidak ada hubungan, maka huruf rumus lift tersebut X
ke Y sama dengan confidence E ke Y dibagi support Y. Ketiga metrik ini sangat penting untuk mengevaluasi kualitas dan revelasi aturan asosiasi yang ditemukan dari data. Nah, untuk algoritma a priori, dasar-dasar penemuan atau aturan asosiasi. Algoritma a priori adalah salah satu algoritma klasik dan fundamental dalam penemuan aturan asosiasi. Namanya berasal dari fakta bahwa algoritma ini menggunakan pengetahuan sebelumnya dalam kurung prerequisite tentang priority frekuensi item set. Satu, scan data berulang. A priori melakukan beberapa kali memindai scan pada dataset transaksi. Setiap scan bertujuan untuk menemukan item set frekuensi yang memenuhi ambang batas support minimum. Dua, generate kandidat item set. Pada setiap iterasi, algoritma menghasilkan set kandidat item set. Ini adalah kombinasi item yang berkompetensi menjadi frekuen berdasarkan item set frekuen dari iterasi sebelumnya. Tiga, hitung support. Untuk setiap kandidat item set, algoritma menghitung supportnya dengan memindai data set. Dan empat, pruning atau pemangkasan. Kandidat item set yang supportnya di bawah ambang batas minimum akan dibuang. Prinsip a priori menyatakan bahwa jika suatu item set adalah frekuen, maka semua subsetnya juga harus frekuen. Demikian pula, jika suatu item set tidak frekuen, maka semua subpresnya, subpresetnya juga tidak akan frekuen. Algoritma ini cocok untuk perhitungan manual atau dataset yang tidak terlalu besar, karena langkah-langkahnya yang transparan dan berurutan. Namun, kelemahan dan kebutuhan Namun, kelemahan dan membutuhkan banyak scan data set dan menghasilkan banyak kandidat yang bisa sangat memakan waktu dan sumber daya pada data set yang besar. Nanti saya akan jelaskan algoritma atau perhitungan langsung di Excel menggunakan metode a priori. Rumusan asosiasi praktek dengan format spreadsheet atau yang bisa dikenal Excel. Untuk memudahi pemahaman dan implementasi, mari kita lihat bagaimana rumus-rumus penting di yang dapat dihitung menggunakan format yang mirip dengan spreadsheet atau Excel. Ini akan membantu memvisualisasi data perhitungan secara bertahap. Support X, support transaksi yang mengandung item X. Rumusnya conif range transaksi mengandung X true. Cons total transaksi. Support XUY propersi transaksi yang mengandung item X dan Y bersamaan. Dan sama dengan rumus conif range transaksi mengandung X dan Y true dan con total transaksi. Untuk confident X ke Y, probabilitas bahwa Y akan dibeli jika X sudah dibeli. Maka rumusnya support X Y dibagi support X atau conif X dan Y dibagi conif X. Lift X ke Y seberapa besar meningkatkan kemungkinan membeli Y jika X sudah dibeli bandingkan dengan membeli Y secara acak. Maka rumusnya confident X ke Y sama dengan support Y atau sama dengan support X U Y dibagi support X dikali support Y. Menggunakan format ini, Anda dapat mengisi kolom data mentah, kemudian membuat kolom turunan dan menghitung support confident dan lift secara dinamis. Dengan ini adalah cara yang sangat efektif untuk memahami bagaimana metrik ini berinteraksi dan berubah dengan data yang berbeda. Untuk langkah detailnya, nanti saya akan jelaskan langsung di Excel.
Nah, sekarang algoritma FP-Grow, efisiensi untuk data besar. Apa itu FP-Grow? Atau yang disingkat Frequent Pattern Grow adalah algoritma yang lebih efisien dibandingkan a priori, terutama untuk dataset yang sangat besar dan padat. Keunggulan utamanya adalah menghindari generasi kandidat item set secara eksplisit yang merupakan sumber inefisiensi a priori. FP-Grow menggunakan struktur data khusus yang disebut FP3 atau Frequent Pattern Tree untuk menyimpan informasi frekuensi item set dalam format yang padat dan berkompresi. Satu, kontraksi FP3. Pertama, dataset dipindai ke sekali untuk menghitung frekuensi setiap item. Kemudian item-item yang tidak frekuen dibuang. Transaksi kemudian diurutkan berdasarkan frekuensi item dan dimasukkan ke FP3. Jalur ini FP3 mewakili item set yang sering muncul. Dua, pola frekuen langsung dari FP3. Alih-alih menghasilkan kandidat untuk menguji, mereka bertahap dataset FP-Grow dan menambang FP-Grow atau menambang pola frekuen dengan dari FP3. Ini dilakukan dengan membangun kondisional FP3 untuk setiap item dan kemudian melakukan penambangan rekursif. Metode ini secara signifikan mengurangi jumlah pemindai dataset dan jumlah kandidat yang perlu dipertimbangkan, menjadikannya pilihan yang lebih jauh cepat untuk menganalisis data skala besar. Saya akan bandingkan teori algoritma a priori dan algoritma FP-Group. Pemilihan antara a priori dan FP-Group sangat bergantung pada karakteristik data set yang kebutuhan spesifik proyek. Berikut adalah perbandingan yang membantu Anda memutuskan. Satu, kompleksitas dan pemahaman. Relatif mudah dipahami dan cocok untuk perhitungan manual. Lebih kompleks secara konseptual, sulit untuk perhitungan manual. Kecepatan eksekusi cenderung lebih lambat karena banyak scan dataset. Jauh lebih cepat karena scan dataset minimal 2 kali dan tidak ada generasi kandidat. Dan yang ketiga, generasi kandidat menghasilkan banyak kandidat item set pada set iterasi dan tidak ada generasi kandidat secara expert menggunakan FP3. Perbandingan yang keempat, memindai dataset membutuhkan banyak memindai database n sama dengan n ditambah satu koma n sama dengan panjang item set frekuen terpanjang dan membutuhkan hanya dua memindai dataset. Untuk memori, membutuhkan lebih sedikit memori per iterasi, tetapi mungkin banyak kandidat FP3 bisa memakan banyak memori untuk dataset yang sangat padat. Nah, untuk perbandingan yang terakhir yaitu skalabilitas. Tidak efisien untuk dataset yang sangat besar dan padat, dan sangat unggul untuk dataset besar karena efisiensinya dalam menangani data. Nah, cukup sekian dari saya. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan langkah selanjutnya di presentasi kali ini. Untuk kesimpulan, Epigru atau superioritas untuk data besar, untuk dataset yang besar dan kompleks, FPGRU adalah pilihan yang lebih unggul karena efisiensinya. Algoritma ini meminimalkan, memindai dataset dan menghindari generasi kandidat eksplisit sehingga menghemat waktu dan sumber daya komputasi. Sedangkan a priori, kejelasan dan pembelajaran, meskipun a priori tidak seefisien FPGRU, untuk data besar, algoritma ini mudah dipahami dan sangat cocok untuk tujuan pembelajaran atau analisis data kecil. Konsepnya yang lugas
membuatnya ideal untuk perhitungan manual dan pengembangan iterasi. Memilih algoritma yang sangat tergantung pada skala data Anda dan tujuan analisis, baik a priori maupun FP-GROW, adalah alat atau powerful dalam arsenal data science untuk mengungkapkan wawasan berharga dari data transaksi. Di sini saya akan menerapkan sebuah metode yang dimana yang mempunyai data atau sebuah metode data mining yang diterapkan pada Excel. Langsung saja penerapannya di Excel. Nah, di sini saya mempunyai sebuah transaksi, transaksi satu dan transaksi 2 sampai transaksi 4. Di masing-masing transaksi ada sebuah mangga, nanas, dan pisang kacang. Untuk transaksi yang pertama, pisang mempunyai satu transaksi dan nanas mempunyai satu transaksi dan mangga tidak mempunyai transaksi sama kacang tidak mempunyai transaksi. Untuk transaksi yang kedua itu sama persis, pisang satu dan nanas dua, nanas satu, mangga satu dan kacang kosong. Nah, dijumlahkan semua transaksi dari transaksi yang pertama sampai transaksi yang kedua. Sehingga untuk transaksi yang pisang memiliki dua transaksi dan nanas empat transaksi, mangga tiga transaksi dan kacang dua transaksi. Untuk transaksi semuanya itu ada empat. Maka untuk menghitung support item satu dengan dijumlahkan transaksi pisang yang sebanyak dua kali dengan total transaksi yang sebanyak empat kali, maka hasilnya 0,50. Begitu seterusnya untuk nanas, mangga, dan kacang. Nah, untuk menghitung item support yang kedua, dengan cara s- sebuah pisang dan mangga itu disatukan untuk mencari sebuah nilai item yang kedua. Transaksi yang pertama untuk pisang dan mangga yaitu sebanyak satu kali. Maka hasilnya 12,50. Dan transaksi yang kedua, nanas dan kacang, yaitu dua transaksi, maka hasilnya 25,00. Untuk seterusnya, saya samakan dengan cara yang pisang mangga atau nanas kacang. Nah, diperoleh untuk support di item dua transaksi. Maka hasilnya satu transaksi mempunyai support 12,50 dan dua transaksi 25,00 dan seterusnya. Untuk mendapatkan nilai confident, kita harus menjumlahkan sebuah transaksi di item yang pertama dan transaksi item yang kedua. Dengan cara transaksi item yang pertama yaitu dua kali di item pisang dan transaksi yang kedua yaitu sebanyak satu kali di item pisang dan mangga. Maka dijumlahkan sebuah transaksi item yang pertama dijumlahkan dengan transaksi item yang kedua. Maka hasilnya 50% dan transaksi yang kedua 50%, ketiga kosong dan dan keempat 150%. Diketahui bahwa nilai confident di setiap item yang dibeli dengan confident yang pertama 50%, yang kedua 50%, yang ketiga nol dan yang keempat 150. Sekian penjelasan untuk metode a priori dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirlah.